Selamat pagi Sobat Belajar. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai manajemen inovasi pada studi kasus jasa. Sebelum kita berlanjut, bagaimana inovasi jasa itu berguna dan akan diimplementasikan pada sebuah bisnis, mari kita mengetahui apa sih yang menjadi ruang lingkup inovasi jasa. Dikemukakan oleh Miles pada tahun 1993 dan telah dikembangkan dalam 2 dekade terakhir. Berikut merupakan konsep inovasi jasa yang dikemukakan olehnya. Yang pertama, inovasi dan pelayanan. Misalnya dalam produk jasa atau peningkatan produk jasa. Yang kedua, inovasi dalam proses, yaitu cara-cara baru untuk meningkatkan dalam proses merancang dan memproduksi jasa. Yang ketiga, inovasi dalam perusahaan jasa, organisasi, dan industri. Inovasi jasa adalah pengembangan konsep pelayanan baru atau peningkatan secara signifikan sebuah produksi baru atau proses pengiriman, sebuah organisasi atau perilaku pasar dengan tujuan memproduksi dan menjual jasa. Mengelola inovasi jasa tidak lepas dari 5 bagian-bagian yang sangat penting di dalamnya. Yang pertama, mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menjaga daya saing dalam global. Yang ketiga, kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang keempat, memfasilitasi masuknya ke pasar. Dan yang kelima, menanam budaya organisasi yang kreatif. Dan Hertog tahun 2000 mengidentifikasikan terdapat 4 jenis inovasi jasa, yaitu konsep jasa, interface client, system service delivery, dan pemilihan teknologi. Ada 2 faktor yang secara general mempengaruhi inovasi jasa. Yang pertama, peningkatan desentralisasi yang meliputi anggota yang tingkat keterlibatannya lebih tinggi dalam kegiatan profesional. Jumlah yang tinggi dari dukungan administratif dan komunikasi internal yang lebih besar. Yang kedua, dari ukuran organisasi tersebut. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pengukuran teknis yang lebih besar, pengetahuan profesional dan sumber daya, sikap yang mendukung terhadap perubahan. Yang ketiga, diferensiasi fungsional yang lebih besar dan berbagai bidang khusus dalam organisasi. Hambatan inovasi jasa. Ada tekanan dan beban, jangka waktu, yang mana jangka waktu dapat dibagi menjadi 2, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang, pengaturan organisasi, kemampuan, intensif, dan ketergantungan pada kinerja yang tinggi. Dalam pembelajaran manajemen inovasi jasa kali ini, kita mengambil sebuah studi kasus untuk memantapkan komprehensi dari para audiens. Di sini kita mengambil kasus ojek dan taksi online. Salah satu sebuah bisnis jasa yang besar dan berkembang saat ini adalah transportasi online, di mana munculnya ojek dan taksi online merupakan salah satu inovasi di bidang transportasi yang meraih kesuksesan yang besar. Kehadiran transportasi disambut dengan gembira oleh masyarakat karena merupakan kebutuhan primer bagi mereka. Selain daripada kemudahan, model transportasi online juga mematok tarif yang relatif murah, sehingga menjadi affordable bagi para masyarakat untuk memiliki jasa tersebut. Perlu kita ketahui, dahulu sebelum adanya transportasi online, ojek dan taksi konvensional kurang diminati oleh masyarakat dikarenakan adanya stigma atau perspektif masyarakat yang menggunakan taksi online adalah masyarakat yang menengah ke atas. Yang kedua, sulitnya mendapatkan taksi atau ojek online dikarenakan mereka bersifat mangkal atau pengkolan, sehingga kita perlu mendatangi lokasi. Hal tersebut ternyata menjadi masalah bagi para konsumen untuk mendapatkan jasa transportasi. Namun, kehadiran inovasi jasa dari transportasi online, baik itu ojek dan taksi, beberapa keresahan-keresahan yang menjadi hambatan kini sudah teratasi. Di mana pada transportasi online, masyarakat dapat memesan melalui gadget dan masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke lokasi, hanya menunggu di rumah saja atau di tempat mereka memesan. Kemudian mereka hanya tinggal menunggu. Itulah kemudian contoh inovasi jasa yang sangat penting perannya di dalam kesuksesan sebuah bisnis. Sekian pembelajaran kali ini, kami harap kalian belajar sesuatu. Terima kasih.